Halo kawan-kawan, Anda pasti pernah dengar ya, David Hawkins. Nah, buku beliau yang paling populer ini, Power versus Force ya. Di buku ini beliau menjelaskan tentang beberapa level of consciousness yang ini saya kira sangat populer bagi para praktisi pengembangan diri. Saya beli 3 buku ini waktu saya di Amerika waktu itu, di sebuah toko buku. Kemudian saya lihat buku yang sangat populer ini, yang di sini banyak orang mengutip tentang LOC atau level of consciousness kita gitu ya. Kalau cinta itu 500, kalau marah itu berapa, kalau kemudian berbagai macam emosi itu punya level of consciousness yang itu menentukan apa? Nah, ini di bukunya. Ketika peace itu kita 600 levelnya, ketika penuh dengan nafsu atau desire itu 125, anger atau kemarahan 150, kemudian acceptance 350, love termasuk yang sangat tinggi 500, lalu joy 540, peace 600, enlightenment 700 sampai 1000. Ini buku asli beliau. Nah, yang menarik ini ada 3 buku yang saya punya. Yang The Eye of the Eye ini, The Eye of the Eye, bacanya ini mata, ini eye besar artinya something spiritual, mungkin dalam hal ini Tuhan gitu ya. Jadi ini ngomong tentang masalah hubungan antara psikologi dengan spiritualitas, The Eye of the Eye ini. Nah, yang ingin saya bahas sekarang adalah tentang letting go. Buku beliau yang lain ini, The Pathway to Surrender. Jadi menurut David Hawkins, dan saya setuju, saya kira bahwa kalau kita ingin sukses, kita ingin bahagia, kita perlu latihan untuk letting go. Kita untuk latihan pasrah atau melepaskan, atau detachment atau melepaskan diri dari kemelekatan. Nah, banyak orang itu susah bahagia karena dia melekat dengan sesuatu. Dia attach dengan uang misalnya, sehingga ketika nggak punya uang, dia stres. Dia attachment dengan mungkin pasangannya, sehingga ketika misalnya pasangannya meninggal dunia, ya dia kayak kehilangan separuh nyawa gitu. Atau dia attach dengan segala hal yang ketika dia kehilangan itu, membuat dia jadi kehilangan kebahagiaan. Karena itu kunci untuk bahagia tanpa syarat atau unconditional happiness adalah Anda harus menghilangkan diri Anda dari segala macam attachment atau kemelekatan dengan apapun, orang atau kepemilikan atau bahkan diri Anda sendiri. Kenikmatan yang Anda mungkin melekat dengan itu, misalnya makanan atau seks atau fashion atau mobil atau apapun, yang kalau Anda udah melekat di situ, biasanya begitu hal itu nggak ada, Anda jadi stres. Atau Anda nggak pernah puas dengan hal itu. Jadi nggak pernah puas dengan makanan, nggak pernah puas dengan seks, nggak pernah puas dengan punya mobil satu itu nambah terus. Anda jadi kecanduan dengan newness atau kecanduan dengan hal-hal yang baru terus. Jadi kapan edisi terbarunya muncul, kapan edisi terbarunya muncul. Kalau jauh-jauh handphone ini aja Bapak Ibu mungkin udah bagus, ini iPhone 11. Nah begitu ada iPhone 12, ada kepingin itu, ini jadi kurang menarik lagi. Sesuatu yang tahun lalu Anda impikan, tiba-tiba tahun ini sudah menjadi hal yang tidak bikin Anda puas lagi. Anda menjadi newness addiction, jadi ketagihan dengan hal-hal yang baru. Itu juga karena Anda susah untuk letting go, susah untuk melepaskan diri dari kemelekatan. Nah, satu-satunya yang harusnya kita melekat itu cuma satu, yaitu dengan Tuhan. Ini eye of the eye. Nah, ini I dalam arti I Tuhan ya, bukan I saya. Itu satu-satunya kemelekatan yang akan bikin kita bahagia, dunia maupun akhirat. Karena ya selain dia nggak ada yang abadi Bapak Ibu. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua di dunia ini, segala hal termasuk kita dan semua milik kita dan bahkan dunia ini akan sirna, fana. Fan, wa yabqa, yang abadi hanyalah Tuhan, Tuhanmu yang maha mulia.
Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Karena itu Bapak Ibu, kita harus menghilangkan segala kemelekatan. Kita harus menghilangkan segala hal yang bikin kita, yang kita pikir itu memberikan kita kebahagiaan. Padahal enggak. Alias we need to letting go. Dan hanya bergantung pada Tuhan. Hanya melekat dengan Tuhan saja. Saya kira walaupun David Hawkins ini bukan orang yang mungkin religius ya, tapi apa yang diajarkan ya ada benernya begitu ya. Saya kira kitab suci pun juga mengajarkan ini. Dia bilang juga the pathway to surrender. Bagaimana kita bisa berpasrah diri. Surrender itu ajaran utama agama Bapak Ibu. Bahkan dalam kawan-kawan yang muslim seperti saya, nama agama kita ini Islam. Dari kata-kata salam dan taslim. Salam artinya menyelamatkan, keberadaan kita ini menyelamatkan orang-orang sekitar kita. Jadi bukan orang Islam yang kalau kerjaannya bikin orang nggak nyaman dekat dia. Kerjaannya bikin orang tidak merasa nyaman dan aman di dekat dia. Marah-marah, memfitnah, memukul, mengambil haknya orang lain. Itu walaupun hajinya 10 kali, saya kira ya bukan orang Islam yang sejati. Karena orang Islam itu menebarkan salam. Keselamatan di sekitarnya. Dia sendiri pun juga selamat. Selamat dunia akhirat insya Allah. Yang kedua dari kata-kata taslim. Taslim itu artinya surrender alias pasrah. Berpasrah diri pada Tuhan. Nah, bertentangan dengan keyakinan banyak orang yang beranggapan bahwa pasrah itu tanda kelemahan. Kebalikannya Bapak Ibu, kalau Anda berpasrah total sama Tuhan, itu tanda Anda sedang mengakses keajaiban. Anda udah akan mengakses sebuah kekuatan yang beyond human, yang sudah superhuman nanti. Anda bisa melakukan hal-hal yang normalnya manusia nggak bisa dilakukan itu. Kenapa? Karena begitu dalam poin pasrah, taslim itu nanti Tuhan yang mengambil alih urusan Anda. Nah, tapi kita nggak mungkin bisa surrender. Apalagi beautiful surrender, pasrah yang indah, pasrah dalam penuh kebahagiaan, kecuali karena cinta. Kita hanya bisa pasrah yang sejati kalau kita sedang jatuh cinta. Ketika kita sedang mencintai. Tentunya mencintai Tuhan ya. Karena hanya orang penuh dengan rasa cinta yang bisa memasrahkan dirinya pada kekasihnya. So, Bapak Ibu, terlepas Anda suka atau nggak suka dengan David Hawkins, tapi saya pikir apa yang beliau ajarkan ini ya saya kira ya ada benarnya. Bahkan dari kacamata religius pun, bahwa kalau kita ingin bahagia, ingin sukses, harus bisa letting go. Melepaskan segala hal yang bukan Tuhan, diganti dengan kemelekatan hanya dengan satu saja, yaitu dengan Tuhan. Lalu kemudian surrender, beautiful surrender to Him. Kita berpasrah diri padanya. Hanya dengan begitu Bapak Ibu Anda akan bisa mencapai unconditional happiness, kebahagiaan tanpa syarat, dan bonusnya bisa mencapai total sukses, kesuksesan yang menyeluruh. Terima kasih. Saya Ahmad Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.